Baik, ya. Nah, jadi fragmen yang keempat ya adalah fragmen mausuf wa sifah. Nah, ini fragmen yang imbuhan penghubungnya adalah kata yang ya. Kalau fragmen idofa ya itu imbuhannya adalah dengan nya. Tapi kalau di sini adalah dengan yang, kamar yang bersih, pahala yang besar, kaum beriman. Dan ya mausuf itu adalah yang disifati, kemudian sifat itu adalah mensifati ya. Kamar, pahala, kaum atau yang bergaris biru ini, berwarna biru ini adalah mausuf, kemudian bersih, besar, beriman yang berwarna hijau ini adalah sifahnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya, eh, sifat itu tidak berubah meskipun jumlahnya berganti-ganti gitu ya. Murid rajin, murid-murid tetap rajin gitu ya. Nah, jadi bilangan ya pada bahasa Indonesia tidak mempengaruhi sifatnya, tetapi dalam bahasa Arab begitu juga gender ya. Karyawan rajin, karyawati tetap rajin gitu ya. Nah, jadi gender dan juga bilangan dalam bahasa Indonesia tidak mempengaruhi sifat gitu ya. Nah, tetapi di dalam bahasa Arab gender dan sifat berubah tatkala keduanya berubah begitu ya. Artinya mausuf wa sifah dipengaruhi dengan empat properti. Apa itu empat properti? SBGT ya. Status, kemudian bilangan, gender, dan tipe. Jadi kesemuanya ini harus sama gitu ya. Dan ya di antara keduanya bisa disisipi kata yang ya. Nah, misalkan ini ya, rajulun mu'minun ya. Rajulun ini adalah tunggal ya, bentuk tunggal ya, statusnya rofa, bilangannya satu, laki-laki dan umum. Mukminun juga rofa, kemudian tunggal, laki-laki umum ya. Dia artinya lelaki yang beriman. Kemudian contoh lainnya ayatan bayyinatan ya. Sini statusnya adalah nasab, satu perempuan umum ya. Kenapa umum? Nggak pakai alif lam ya. Contohnya misalkan. Kemudian bayyinatan nasab, satu perempuan umum. Sama gitu ya. Dan bisa disisipi kata yang. Ayat yang bayyinah, yang jelas gitu ya. Al-ayatani al-bayyinat al-bayyinani ya. Di sini ayatani ya. Di sini adalah bentuk dari tani itu adalah rofa, dual, perempuan. Dan di sini pakai alif lam berarti spesifik. Nah, di sini al-bayyinani ini rofa juga, tapi untuk dua laki-laki spesifik. Kenapa? Karena nggak pakai tak begitu ya. Nah, jadi di sini bukan mausuf wasifah karena ada perbedaan gender ya. Satu saja yang berbeda maka tidak bisa menjadi fragmen mausuf wasifah ya. Satu komponen saja ya dari empat properti ini yang berbeda maka tidak bisa menjadi fragmen mausuf wasifah. Ya, caranya gimana? Caranya dirubah salah satu ya. Misalkan ini berarti bayinatani ya, tambahin ta. Kalau mau dijadikan fragmen mausuf wasifah. Kemudian ayatun bayinatin. Nah, ayatun bayinatin ini jelas ya. Ayatun atun bayinatin atin. Nah, ini udah berbeda statusnya gitu ya. Nah, makanya tidak bisa. Cara mengubahnya gimana? Bayinatun ya. Nah, biar supaya menjadi fragmen mausuf wasifah. Kemudian makaning koribin ya.
Makanin koribin. Nah, makanin ini jar satu laki-laki umum, koribin juga jar satu laki-laki umum. Makan tempat ya, tempat yang dekat. Nah, jadi masuk ya, jadi fragmen mausuf wasifat. Al-fauzul mubinu. Nah, di sini bisa sekilas bisa kita lihat. Di sini pakai alif lam, di sini tidak pakai alif lam. Nah, maka ini bukanlah fragmen mausuf wasifah. Ya. Kemudian al-kitab al-qayyimi. Ya, al-kitab al-qayyimi. Di sini ya, eh, apa namanya? Perbedaan yang mencolok adalah di bagian harokat, begitu ya. Di sini adalah nasab, ya. Sedangkan di sini jar. Nah, meskipun sama yang lainnya, satu laki-laki spesifik, satu laki-laki spesifik. Nah, di sini sudah ada perbedaan. Nah, maka inilah bukan fragmen mausuf wasifat. Kita ba kita ini al-qayyimataini. Di sini juga sudah terlihat perbedaan jelas. Di sini pakai tak ya, ciri perempuan. Di sini nggak pakai tak. Di sini adalah laki-laki. Nah, kalau dijabarkan nanti ada perbedaan gendernya. Nah, tetapi hati-hati ya. Nah, misalkan ini kata kutubun qayyimatun. Di sini pakai tak marbutoh, sini enggak. Nah, hati-hati. Kenapa? Karena kutubun ini adalah bentuk jamak ya, jamak dari kitab. Nah, jamak taksir tidak berakal ya. Jamak taksir tidak berakal, irofa ya. Jamak taksir tidak ada berakal dianggap satu perempuan ya. Tauhiyah dan dia umum ya. Di sini qayyimatun ya. Qayyimatun rofa satu perempuan umum. Nah, meskipun secara sekilas ya tidak menunjukkan kesamaan, tetapi kalau dijabarkan maka ini adalah fragmen mausuf wasifah ya. Nah, kutubun qayyimah di sini ya. Nah, jadi karena apa? Karena di faktor bilangan ya, bilangan kutub ini adalah jamak taksir tidak berakal dianggap satu perempuan. Nah, ketemunya di sini. Buku-buku yang qayyimah, yang tegak atau yang lurus. Atau kitab yang lurus ya. Begitu juga dengan narun muqsadatun ya. Narun muqsadatun, narun. Nah, dengan muqsadatun ini kan perbedaan mencoloknya. Di sini nggak pakai tak marbuto, di sini pakai tak. Tapi harus dijabarkan dulu ya. Nar itu rofa satu perempuan dari mana? Arab Setso ya, Nara umum. Kemudian muqsadatun rofa satu perempuan karena pakai tak marbuto umum. Nah, jadi nar api yang ditutup ya muqsadah. Nah, itu untuk apa namanya? Beberapa perhatian ya. Nah, jadi sedikit penekanannya ya. Masuk wasifah ini memiliki 4 properti yang harus sama begitu ya. Tetapi 4 properti yang sama belum tentu ya, belum tentu fragmen mausuf wasifah. Nah, jadi ini yang perlu diingat. Kenapa belum tentu? Ya karena ada nanti ketika 4 propertinya sama, ya misalkan contoh yang sebelumnya pernah kita sampaikan adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Mani, Ar-Rahimi ya. Jadi di sini kalau dijabarkan jar satu laki-laki spesifik. Sini juga sama jar satu laki-laki spesifik. Tapi karena dua-duanya sifat, maka bukan fragmen mausuf wasifah ya. Tolak ya. Rahman sifat, Rahim sifat. Nah, jadi tidak bisa menjadi fragmen mausuf wasifah. Kemudian, nah ini ada latihan. Saya kirimkan ke grup ya.
hanya menentukan fragmen tersebut apakah fragmen Mosufa atau bukan. Oke, sudah saya kirim ke grup ya. Sudah saya kirimkan ke Zoom juga. Boleh dikerjakan dulu, silakan. Hanya mencentang ya, apakah fragmen tersebut Mosufa atau bukan. Oke, 2 menit lagi. Jadi kita bahas setelah ini.
Oke, sudah selesai semuanya. Pak Andi, Pak Ani, Pak Sidik. Sudah, Ustaz. Oke, Ya, ya, udah Ustadz. kita bahas bersama dulu ya. Ya, yang pertama adalah yaumim ma'lumin ya. Yaumin ma'lumin. Nah, di sini kalau kita jabarkan jar satu laki-laki umum ya, sama juga jar satu laki-laki umum. Maka sini adalah fragmen mausuf wa sifah ya. Kemudian nomor dua ya, al-millati al-akhiratu. Nah, di sini sudah jelas bahwasannya sini pakai harokat kasroh, di sini pakai dumah ya. Jadi meskipun pakai alif lam sama-sama, tapi di sini sudah tertolak ya, atau sudah tidak bisa akan sama ya, karena beda status ya, di sini jar, di sini rofa ya. Cara menyamakannya gimana? Salah satu dirubah gitu ya. Salah satu dirubah semuanya jadi jar atau semuanya jadi rofa gitu ya. Al-milati al-akhirati supaya jadi fragmen usuf wasifah. Kemudian ayyamil khaliyah. Ayyamil khaliyah. Nah, di sini ayam ini merupakan jamak dari yaum. Ayam itu jamak dari yaum ya. Ini jar jamak taksir tidak berakal ya. Dianggap satu perempuan, dia adalah spesifik pakai alif lam. Khaliyah jar satu perempuan karena pakai tamar buta, kemudian spesifik. Nah, ini adalah fragmen mausuf wasifah ya. Yamil khaliyah. Kemudian azaban alimun. Azaban alimun ya. Sudah jelas. Sini pakai ban, sini pakai un ya. Nah, kalau mau dirubah ya, salah satunya azaban aliman atau azabun alimun ya. Azab yang pedih. Kemudian manafi'u kathiratun ya. Manafi'u kathirun ya. Mohon maaf. Manafi'u di sini adalah rofa satu laki-laki umum. Sini juga sama. Rofa satu laki-laki umum. Maka ini adalah fragmen mausuf wasifah manafi manfaat kasir banyak gitu ya. Manfaat yang banyak. Meskipun di sini berbeda gitu ya. Di sini utuh, di sini ringkas. Nah, maka nggak pengaruh gitu. Tidak mempengaruhi statusnya. Sama-sama nasab gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah rizkun karimun ya. Rizkun karimun ya. Ini rofa satu laki-laki umum, ini juga sama. Rofa satu laki-laki umum ya. Jadi rizki yang karim baik ya. Ini adalah fragmen mausuf wasifah. Kemudian an-nafsul mutmainatan. Mutmainatu. Nah, di sini pakai u sama-sama u, sama-sama rofa, sama-sama satu. Sini perempuan karena pakai ta marbutoh. Nafs juga perempuan karena Arab setsu. Nah, cuman yang beda di sini pakai spesifik karena pakai alif lam, di sini tidak. Nah, jadi di sini umum. Nah, perbedaan salah satunya maka menyebabkan tidak menjadi fragmen mausuf wasifah ya. Nah, caranya gimana? An-nafsul mutmainnah pakai alif lam juga kalau mau ya. Di dalam Al-Qur'an kan dua-duanya pakai alif lam begitu ya. An-nafsul mutmainnah ya, nafs jiwa yang tenang. Kemudian ghurafum mabniyatun ya. Ghurafun mabniyatun ya. Nah, ini juga sama, ini jamak taksir tidak berakal, ini tunggalnya tunggalnya apa ya, saya lupa tunggalnya, tapi ini jamak taksir tidak berakal ya. Ini rofa satu perempuan umum, ini juga sama mabniyah, rofa satu perempuan umum ya. Nah, jadi sama-sama statusnya
sama dan juga gendernya sama. Siratan mustaqimatan ya. Siratan mustaqimatan. Nah, di sini sirat berharokat atau berstatus nasab satu laki-laki umum. Mustaqimatan nasab satu perempuan umum. Nah, maka tidak berlaku gitu ya. Nah, kan mustaqimatun ya kalau mau dijadikan sama ya siraton mustaqiman ya. Nah, harus sama-sama gendernya jadikan misalnya laki-laki gitu ya. Kalau mau dirubah sirot sirototan mustaqimatan ya. Kalau mau dijadikan sama-sama gendernya perempuan. Jalan yang lurus ya. Kemudian terakhir al-qauma fasiqina. Nah, di sini qauma ciri adalah dari nasab ya. Kemudian cirinya adalah tiga laki-laki. Kenapa? Qauma masih ingat kiki N ya. Kaumun, kornun, nasun ya. Nah, ini kaumun masuk kepada ki yang pertama yang kategori kategorinya isem jamak begitu ya. Isem jamak yang dianggap tiga laki-laki kemudian spesifik karena pakai alif lam. Kemudian di sini fasiqina ini kan bisa nasab atau jar. Nah, tapi karena di sini pasangan yang nasab, maka diambil yang nasab. Tiga laki-laki juga, ina. Kemudian spesifik juga karena ada alif lam ya. Nah, jadi al-qaum al-fasiqina ini merupakan fragmen mausuf wa sifat. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau diskusi pedal seputar soal ya. Belum ada? Oke, kalau belum ada, Sedikit Pak Ustadz. silakan Pak Ya, Adi. ya. Jadi kalau saya melihat memang yang bisa, mohon maaf ini Pak Ustadz, yang bisa kita lakukan kita melihat ciri-cirinya ya. Kalau udah artinya sudah agak sulit ya. Mohon Iya, maaf ya. eh, betul. Memang fragmen mausuf wa sifat ini paling tidak pertama menguasai cirinya. Ya, paling tidak pertama menguasai cirinya artinya kalau empat propertinya sama gitu ya. Nah, ya kemungkinan besar dia adalah fragmen mausuf wa sifat. Nanti kelihatan kok ciri kalau sifat itu biasanya itu kata-katanya itu asmaul husna gitu. Nah, kata-kata yang istilahnya familiar bagi kita ya karena itu sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ghafurun rahim kalau ghafur rahim enggak ya. Eh, azizun hakimun gitu ya. Nah, jadi biasanya dua-duanya sifat dan sifatnya itu biasanya diambil dari Asmaul Husna gitu. Nah, itu biasanya begitu, pola yang dia bukan mausuf wa sifat tapi empat propertinya sama gitu ya. Ya memang mau nggak mau di fragmen mausifah mausuf wa sifat ini dituntut memang harus tahu artinya supaya benar. Tapi paling tidak tahap awalnya adalah kita mengetahui dua-duanya propertinya sama begitu. Nah, nah itu Pak nih. Kalau Ya, itu baik, bisa dikuasain, insya Allah nanti masuk klasifikasinya juga pelan-pelan bisa dikuasai. baik. Kalau belum ada lagi kita lanjut ya. Masih di fragmen masuk sifat. Ini ya, beda fleksibilitas tidak masalah, yang penting empat propertinya sama ya. Jadi fleksibilitas itu kan ada tiga, fleksibel, semi fleksibel, non fleksibel ya. Yang satunya fleksibel, satunya semi fleksibel, gak ada masalah. Yang penting propertinya sama begitu ya. Misalkan di sini ya katanya al-udwati ad-dunya. Nah, di sini kan kita dengan mudah udwati itu kan jar satu perempuan ya dan spesifik pakai alif lam. Ad-dunya ya di sini kan bisa rofa nasab jar karena apa? Karena non fleksibel begitu ya. Nah, tapi yang diambil adalah jar. Kenapa? Karena di sini sama-sama jar. Kemudian satu perempuan ya dunia ya dunia masih ingat mudah-mudahan ciri eh, akhiran belakangnya ya menyebabkan dia menjadi satu perempuan kemudian spesifik karena pakai lip lam.
Nah, di sini fleksibel, ya. Kemudian di sini non fleksibel. Tidak ada masalah gitu ya. Lalu dunia, pinggiran lembah yang dunia ya. Dunia itu kan sifat ya. Jadi dunia itu sifat rendah, kemudian lemah gitu ya. Eh, itu salah satu sifat ya. Jadi dunia dalam bahasa Arab itu lebih sering ya hayatat dunia ya, kehidupan yang melalaikan gitu. Jadi seringnya menjadi sifat ya kalau letaknya di belakang biasanya. Ini. Ya, nah itu fleksibel dan non fleksibel. Nah ini sini juga sama. Kalau O2 tuh Al-O2 tikuswa juga sama ya. Di sini jar satu perempuan spesifik ya. Kemudian kuswa ini kan bisa rofa nasab jar ya karena non fleksibel. Nah, tapi karena pasangannya adalah jar, maka diambil salah satunya. Jar satu perempuan ya, kuswa ya pakai alif maksurah itu ciri perempuan juga. Kemudian pakai alif lam maka spesifik. Nah, di sini non fleksibel, sini fleksibel. Tidak ada mempengaruhi ya fleksibilitas tidak mempengaruhi part properti gitu ya atau maksud sifat selama harokatnya sama-sama statusnya mohon maaf sama-sama jar gitu. Kalau udah quswah ya, pinggiran lembah yang paling jauh. Nah, ini tadi seperti saya sampaikan ya, maksud sifat empat propertinya harus sama, tapi tidak semua yang empat propertinya sama adalah maksud sifat. Ya, caranya gimana? Keduanya harus bisa terkoneksikan kata yang. Ya. Nah, ini tentu eh, mau tidak mau begitu ya, harus mengetahui artinya gitu ya. Kata tadi ya, kalau tidak mengetahui artinya paling tidak biasanya sifat dengan sifat itu letaknya berdampingan dan biasanya itu adalah bagian dari eh, Asmaul Husna begitu ya. Nah, di sini misalkan doroballahu mathalan rojulan ya. Doroballahu mathalan rojulan. Di sini sama-sama nasab satu laki-laki umum. Di sini juga nasab satu laki-laki umum gitu ya. Nah, dalam ayat ini meskipun empat propertinya sama, tapi dia nonsens ya. Jika dikoneksikan kata yang kenapa? Masalan itu adalah perumpamaan. Nah, rojulan itu adalah rojul ya, perumpamaan yang laki-laki. Nah, tidak masuk ya, maka ini bukan fragmen mausuf sifat. Ini contoh yang bukan fragmen mausuf sifat. Nah, atau ya di antara mausuf sifat ya, empat propertinya sama gitu ya. Tapi ada wawnya di sini. Nah, maka tidak bisa ya mausuf sifat dipisahkan dengan kata waw, tahu dan. Misalkan as-sama'i wal ardi as-sama'i jar satu perempuan ya kemudian spesifik nah juga sama jar satu perempuan spesifik tapi karena ada wa maka ini bukanlah fragmen wasuf wasifah ini cuma kata hubung biasa saja ya. Langit yang bumi nggak bisa ya jadi langit dan bumi biasa bukan fragmen wasuf wasifah nah ini juga sama la'ibu walahu ya. La'ibu walahu rofa satu laki-laki umum rofa satu laki-laki umum tapi ada kata wow di sini ya yang wow di sini adalah sambung ya kata sambung jadi la'ibu itu permainan lahu itu sendagura permainan yang sendagura nggak bisa nah maka ini bukanlah fragmen musuh fasifah meskipun empat propertinya sama gitu ya nah itu yang perlu diingat oke ini ada latihan lagi sampai nomor 20 ya. Ya, saya kirim sebentar.
Sudah saya kirim ke grup Zoom ya. Ini. Ini gimana Ustadz? Maksudnya sifat atau bukan ini? Oh ya, jadi nomor 11 misalkan ya. Faro'ahu al-ayat al-kubro. Faro, fa, fa'arohu ya. Fa'arohu apakah dia mausuf atau sifat? Nah, kalau bukan, ya tulis bukan gitu ya. Kalau nggak ada pasangannya, eh, kalau bukan fragmen mausuf sifat, tulis bukan gitu. Nah, cukup yang fragmen Iya. mausuf sifatnya. Nah, Oh, kalau yang bukan nanti kategorinya bukan gitu.
Oke, 2 menit lagi, silakan. Oke, sudah semua. Pak Anies, ampun. Bentar, 1 menit Oke, lagi. Pak Andi, ampun. Pak Novi, sudah. Sudah, Ustaz. Pak Sidik, sudah. Ya, sip. 1 menit lagi ya. Ya, kita coba satu-satu. Silakan dari Pak Ani dulu. Faro'ahul ayatal kubro. Di sana katanya ada fa'aro ya. Fa'aro hu dengan al-ayata dengan kubro. Pak Aro, bukan, Oke, Hu bukan, oke, eh, Ayatal Al-Kubaro, eh, Ayata itu mausuf, oke. Al-Kuba, Al-Kubroya, Al-Kubroya itu sifat. Iya, ini cara Memang bacanya kubro. Nah, ini kubro, manjakan ini disebut dengan alif maksuro itu non fleksibel. non fleksibel ya. Nah, di sini kan nasab satu perempuan spesifik. Di sini rofa nasab jar ya bisa semuanya. Yang diambil ada nasab ya. Satu perempuan karena apa perempuan pakai alif maksuro belakangnya ya. Kemudian spesifik. Ya, jadi ini fragmen maksud fasifah yang ayatal kubronya. Oke, lanjut Pak Novi. Lahum jazaa an wa masiran.
Lahum jaza'au wa masiro. La bukan, Mhm. hum Oke, bukan, oke, jazaan bukan, wa oke. masron juga bukan. Iya, karena ada wa di sini ya. Jadi bukan fragmen mausuf wasifah. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Pak Sidik, silakan. Tabarrujal jahiliyatil ula. Oke. Tabarruja itu bukan, Oke, al-jahiliyati mausuf, ya. al-ula sifat. Oke, sorry. Ya ini jar satu perempuan spesifik. Ini juga bisa semuanya ya. Tapi yang diambil jarnya satu perempuan ya. Kayak ini spesifik. Oke, lanjut Pak Andi. Ya Ustadz, Ya, eh miskola, miskolati dzarratin. Ini miskola, miskoli. Ya, ini ya miskoli miskoli zaratin. ya, miskoli. Hmm. Ini mausuf, zarah, sifat, fil fi bukan, ardi bukan. Ini. Miskoli zarrah. Nah ini bukan fragmen musufasifah nih. Tapi ini fragmen apa nih? Idofah gitu ya. Oh, Sini idhofah ya ringkas. Ustadz ya. Nah, ini sebagai mudhof, ini mudhof ilaih. Ya idhofah. Tidak Ya termasuk Ustadz ya. Ya, sekolah ya. Seperti biji zarah itu ya, permisalannya seperti biji zarah. iya, ya Ustadz. Bukan semua Ustadz ya. Ya, bukan semua. Ya. Oke, lanjut Pak Novi. Salamun kaumun mungkarun. Salamun itu bukan, Oke, kaumun itu mausuf, munkarun itu sifat. oke, sahih ya. Salamun kaumun mungkarun. Kaumun ini rofa tiga laki-laki kaum ya. Kiki n kaumun kornun nasun ya isim jamak tiga laki-laki. Kemudian umum ya. Mungkarun rofa una jadi tiga laki-laki kemudian umum. Oke, sahih. Lanjut Pak Ani. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Oke. Walillahi Mhm. bukan, Oke. eh, al asmaul Mhm. mausuf, Oke. al husna itu sifat. Ya, sahih. Asma'u ini rofa satu laki-laki kemudian spesifik husna juga sama bisa rofa nasab jar. Kemudian ini satu laki-laki spesifik juga karena pakai alif lam ya. Lanjut Pak Sidik nakalal akhirati wal ula. Kala itu bukan, Oke. al-akhirati bukan, Oke. wal ula bukan. Ya, ini jelas ya pakai wa. Akhir dan awal tuh nggak bisa ya karena dua-duanya nyatakan sifat ya. Nah, ini pakai wa. Jadi bukan fragmen nusuf fasifah. Lanjut Pak Andi. Al hayatu dunya. Al hayatud dunya laibu walahu. Al haya itu bukan, Oke. ad-dunya bukan, Oke. laibun itu juga bukan, walahun juga bukan. Nah, di sini hayatud dunya, hayatud dunya ini termasuk. Nah, Oh, gimana termasuk. konsepnya? Nah, ini enggak ya karena ada waw. Nah, Iya. ini kalau kita jabarkan hayatu itu rofa satu perempuan spesifik ke alif lam. Nah, di Iya. sini dunia ini bisa rofa nasab jar. Ya, dunia itu masuknya satu perempuan ya.
Kenapa pakai alif ini? Ciri perempuan ya. Nanti kita coba bedah lagi ya ciri perempuan. Ini spesifik juga. Oh, Al-hayatud dunia ini bukan kehidupan dunia, bukan. Dunia ini sebagai sifat ya. Kehidupan yang melalaikan bisa, kehidupan yang rendah bisa ya. Nah, jadi dunia di sini lebih tepatnya dia sebagai sifat. Di oh, hayatat dunia ini masuk sifat. ya. Oke, lanjut Pak Novi. Ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Eh, Ba'da itu bukan, Oke, andikro itu bukan, oke. ma'a bukan, Hmm. al-qaumi mausuf, ad-dhalimina sifat. Ya, sahih ya. Ini kalau kita jabarkan jar satu laki-laki, tiga laki-laki spesifik ya karena kaum ya KKN kaumun kornun nasun ya dianggap tiga laki-laki. Zolimina ina ya ciri nasab atau jar tapi di sini berlampingan dengan jar ya. Tiga laki-laki spesifik. Oke. Lanjut terakhir Pak Ani. Bil uru bil urfati urwatil wusta wa ilallahi akibatul umur. Ya, bi, Ah, bi bukan, oke. eh, Al urwati al al urwati al usko ya, al urwati al us oh, ada alif. Al urwati mausuf, ah, al al wusko itu sifat, oke. eh, ila 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 bukan, ila bukan oke. eh, Allah Allahi bukan, Yang mana yang buat? Allahi Oke. Terus akibatul umuri akibatul bukan akibatul ya akibatul umuri juga bukan. kan termasuk ya. Jadi di sini al urwati dengan wufqa ini termasuk ya. Kenapa? Karena dia memiliki empat properti yang sama ya. Sini jar satu perempuan spesifik. Dan di sini juga bisa sebagai jar satu perempuan karena dia jamak taksir yang tidak berakal ya. Nah, ntar saya lagi ngecek artinya. Urwatil wuthqa. Ya, pada tali ya. Urwatil wuthqa, tali yang kokoh. eh Ya di sini mohon maaf ini bukan jamak taksir ya, tapi pakai ini ya, pakai alif maksurah, ciri belakangnya menyebutkan dia perempuan ya. Di tali yang kokoh artinya sama-sama tunggal ya, dan sama-sama perempuan. Masalah spesifik kalau pakai alif lam. Oke, itu mungkin ada tanggapan atau diskusi terkait di latihan ini. Kalau belum ada, kita lanjutkan sedikit tambahan teorinya. Nah, sifat itu boleh lebih dari satu, ya, dan kaidahnya tetap sama, tidak boleh disisipi kata waw, gitu ya, atau wa. Jadi misalkan ada sifat banyak, tapi nggak bisa disisipi kata wa, ya, tidak perlu disisipi kata wa. Misalkan di sini ya, lisanun arabiyun mubinun. Ya, lisan Arab mubin jelas ya. Lisanun Arabiyun mobil semuanya sama-sama rofa satu laki-laki spesifik umum ya. Sama-sama semua.
Nah, di sini lisan ya, bahasa yang Arab yang jelas ya. Nah, lisan yang Arab yang jelas ya. Mungkin agak dalam bahasa Indonesia agak kurang sedikit pas begitu ya. Tapi lisan yang Arab ini adalah bagian dari sifatnya lisan ya. Kemudian mubin bagian dari lisan juga ya sebenarnya. Bagian dari Arab ya. Mohon maaf. Jadi lisan eh, memiliki sifat Arab, Arab memiliki sifat mubin ya, jelas. Di bahasa yang Arab yang jelas ya. Dan ya mausuf wa sifat itu boleh terpisah ya. Misalkan ini balaun mir rabbikum azimun ya. Balaun ini rofa satu laki-laki umum, min rabbikum ini fragmen tersendiri ya. Fragmen jar majrur, fragmen idhofah ya, mudhof ilaih. Azimun di sini sifatnya bala ya. Bala itu cobaan, kemudian azimun azim agung gitu ya, besar. Jadi cobaan yang besar dari Tuhan kalian atau dari Rob kalian. Ini juga sama rofa satu laki-laki umum. Jadi sifat itu, nah ini yang mungkin nanti agak sedikit berpikirnya kenapa? Karena sifat itu boleh dipisah gitu ya. Dan terpisahnya kadang-kadang, nah ini masih enak gitu ya, masih terlihat satu gitu. Tapi kadang-kadang terpisahnya udah panjang gitu ya. Sudah mausufnya di depan panjang, kemudian nah, di baris selanjutnya baru ada sifatnya gitu. Nah, gitu. Caranya gimana ya? Salah satunya dengan arti begitu ya. Dengan artinya gitu ya. Atau nanti kalau kita sudah belajar lebih kompleks, insya Allah ketahuan gitu ya. Karena ada kata yang belum kebagian apa namanya kedudukannya gitu ya. Nah, sifat ini adalah yang di belakang idofa ya. Ada fragmen idofa misalkan ya, um, mudhof mudhof ilaih gitu ya. Ada sifat di belakangnya gitu ya. Nah, maka sifat ini mengarah ke mudhof ya. Mudhof mudhof ilaih. Nah, kalau letaknya di belakang fragmen idofa ini, maka dia mengarahnya ke mudhof. Contohnya, Rasulullahi karimi. Rasulullah ini mudhof mudhof ilaih. Kemudian letaknya di belakang, ya maka karimu di sini mengarah ke mudhof. Jadi yang disifati karim di sini, yang disifati mulia adalah Rasul. Rasulnya, Rasul yang mulianya Allah gitu ya. Kalau mau dijabarin detail gitu ya. Jadi yang mulia di sini adalah Rasulnya gitu ya. Kemudian bisa juga dia mengarah kepada mudhof ilaih ya. Rasulullahi karimi. Nah, ini dari mana taunya? Gitu ya, dari harokatnya gitu ya. Kan di sini ya. Jadi yang mengarah karim di sini, yang mulia di sini adalah Allah gitu ya. Rasulnya Allah yang mulia. Ini yang paling sering ya. Paling sering adalah eh, sifat itu mengenai mudhof ilaih gitu ya. Nah, nanti insya Allah di unit keempat ada pembahasan lebih detail lagi mengenai ini. Tapi paling tidak kita mengetahui ya sifat ini mengarah ke siapa dari harokatnya begitu ya. Nah, apakah mengarah ke mudhofnya atau mudhof ilaihnya. Kalau dalam bahasa Indonesia sama aja sebenarnya begitu ya. Rasulullah Karim, Rasulnya yang mulia gitu ya. Di sini juga Rasulnya Allah yang mulia. Di sini juga sama Rasulnya Allah yang mulia. Kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau sedikit kita mempelajari kaidahnya, ya nah, maka bunyinya itu karimnya itu ditujukan ke Rasul ya. Jadi yang mulia itu Rasul. Kalau yang di sini Allah yang mulia. Rasulnya Allah yang mulia. Nah, di sini Allah yang mulia. Kalau yang tadi Rasulnya yang mulia, ya Allah gitu ya. Rasul yang mulianya Allah. Ya. Ya agak sedikit kurang pas dalam tatanan bahasa Indonesia, tapi maksudnya begitu. Ya, mengarah ke mudhaf dan mudhaf ilaih. Oke, ini nanti untuk latihan diakhirkan saja nih. Sedikit melanjutkan menyelesaikan materinya. Spesial mudhaf, nah ini kerap muncul sebagai sifat ya. Jadi ada spesial mudhaf yang berperan sebagai sifat. Misalkan kata zu, za, zi. Nah,
Ini ini sebenarnya bentuk irregular gitu ya, bentuk yang tidak ideal. Kemudian bentuk musananya, dualnya zawa, zawai, zawai, zu, zau, zawi, zawi. Nah, ini bentuk kepemilikan atau special mudhof ya. Ini belum ada ya, mungkin kalau di buku belum ada materi ini. Nah, ini tambahan. Ketika ada kata zu, za, zi atau bentuk dualnya zawa, zawai, zawai, zawu, zawi, zawi. Yang sering muncul di Al-Quran adalah kata ini ya, zu, zazi atau zawa, zawa, tai, zawa, zawai. Nah, itu sering muncul. Kalau zawu sama zawi, saya belum pernah dengar ya, yang pernah muncul. Yang artinya adalah memiliki ya. Nah, tapi dia berperan sebagai sifat. Nah, contohnya apa? Allahi zil ma'arij. Nah, Allahi zil ma'arij. Nah, Allah di sini jar satu laki-laki spesifik. Zi di sini jar satu laki-laki spesifik. Allah yang memiliki zil ma'arij. Zil ma'arij ini nanti jadi mudhaf, mudhaf ilaih. Nah, tetapi sifatnya adalah di mudhaf gitu ya. Sifatnya berperan sebagai mudhaf. Jadi dua peran ya. Pertama dia sebagai sifat. Sifat dari siapa? Sifat dari Allah. Tapi tapi satu sisi dia berperan sebagai fragmen idhofah juga. Sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihnya adalah ma'arij ya. Allah yang memiliki tempat naik ya. Nah, jadi gitu. Atau misal juga contoh lainnya yang bentuknya perempuan ya. Zatu, zata, zati. Zawata, zawatai, zawatai, zawatu, zawati, zawati. Nah, ini juga yang tidak muncul di Al-Quran ya, bentuk jamaknya. Eh, Zatu ini sama artinya. Zatu, zata, zati ini bentuk perempuannya. Kalau tadi zuzazi, ya, contohnya as-sama izatil buruj ya, atau was-sama izatil buruj. Nah, as-sama ini jar satu laki perempuan spesifik ya, karena pakai alif lam. Zati ini jar satu perempuan spesifik juga. Ya, langit yang memiliki gugusan bintang zatil buruj. Nah, ini fragmen idhofah. Izati di sini sebagai sifat, satu sisi juga sebagai mudhof ya. Jadi ini tambahan ya, tambahan materi. Mungkin belum ada di buku ya. Katanya adalah za, zu, zazi atau zatu, zata, zati. Oke, insya Allah sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan, nanti insya Allah ini saya kirimkan aja ke grup untuk latihan. Ustaz, Betul, kalau ada mau tanya, ya silakan. itu jadi kenapa bisa spesifik ya tadi Ustaz? Gimana? Datinya itu kenapa bisa spesifik? Ya, ini spesial mudhof dia. Memiliki ya kepunyaan. Jadi Kalau gimana? kalau spesial mudhof itu pasti spesifik. Spesial mudhof di sini, iya, dia spesifik karena dia sebagai sifatnya ya dianggap sebagai sifat apa terikat dengan mausufnya ya. Nah, jadi Oh. spesial mudhof yang menempel dengan mausuf. Nah, ini ya sama ya. Spesial mudhof yang dia munculnya sebagai sifat, nah, maka jadi spesifik ya, sama seperti ini tadi Allah, zi juga sama ya, ini spesifik juga. Hmm. Oke, Ustaz. Ya, meskipun tidak ada ini ya ciri spesifik yang kita pelajari ya, karena ini memang kata zu, za, ini kata yang khusus ya, masuknya asmaul khamsah ya, yang isem yang lima begitu ya. Nanti kita pelajari di unit 4 insyaallah. Dan ini nggak tahu nih kok dicantumkan di sini kayaknya pembelajaran baru ya, karena di buku juga belum ada ya materi tambahan ya.
Jadi ketika dia menempel dengan musuf, ya, kata spesial mudhof, ya khususnya zu, ya, khususnya zu atau za, zi atau zatu, zata, zati. Nah ini dia berperan, ya, sebagai sifat, ya, dan dia tipenya adalah spesifik, ya. Oke, ada lagi barangkali? Ustaz, Ya, betul, Pak Andu. seingat saya ada di surat apa gitu kan Ustaz, itu ada Hmm. Dzul Jalalil Ikram, Wal ikram, ya, wal Ikram sama Dzul Jalalil wal Ikram gitu. ya, Itu berarti termasuk yang apa tadi, spesial mudhof ya, sebagai ya, sifat ya. betul, masuk yang ini. Zu kan dengan ini, ya, zi. Iya. Nah, tapi itu Zul Jalali itu fragmen idofah, ya. Dia berperan sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Zul Iya. Jalali wal ikram, ya, wal ikrami. Nah, itu juga idofah dari mudhof ilaih dari zunya itu. Zul Iya. Jalali wal ikrami gitu, ya. Iya. Nah, Iya. nah, masuk bagian sini. Iya. Ustaz. Ya. Ada lagi barangkali? Pak Ani, Pak Novi, Ya, cukup Pak Ustadz saya. Nanti yang nggak ada di buku bisa di ini ya Pak Ustadz, di apa, screenshot, ya, saya kirim, di ya, insya kirim Allah. di shot. Nah, siap, Kasih. siap. Siap, ya. Ya, nanti untuk latihannya, nanti saya kirim yang latihan ke. Nah, ini juga sama, ya. Nanti saya kasih nama satu-satu untuk mengerjakan. Ada 5 soal, ya. Nanti bisa saling mengerjakan, menandai sama fragmennya, eh, idhofah, jar majrur, hak nasab, dan juga masuk sifat. Ini 4 fragmen, ya. Nanti ada insyaallah kita bahas dan nanti kita masuk ke fragmen terakhir, ya, fragmen isyarah mustarun lain, insyaallah relatif lebih mudah, ya, karena cirinya cukup jelas begitu, ya. Yang di antara 4 properti ini yang mungkin butuh perhatian itu memang di fragmen ini, ya, fragmen mausuf wasifah. Kenapa? Pertama, karena harus dibedah 4 propertinya. Kedua, 4 propertinya sama belum tentu masuk wasifah. Ketiga, gitu, ya, kita harus tahu artinya. Keempat, masuk wasifah ini letaknya tidak harus berdekatan. Nah, ini jadi tantangannya di sini. Kalau idhofah insya Allah mudah. Kenapa? Karena cirinya sangat jelas, ya. Mudhof itu ringkas tanpa alif lam, kemudian mudhof ilaih jar begitu, ya, dan harus berdekatan. Jar majrur juga gampang karena kita harus cukup menghafalkan eh, haf jarnya gitu, ya. Bitawakala min fi'an hatta ala ila. Nah, maka ketemu itu setelahnya persis akan menjadi majrurnya gitu, ya. Nah, kemudian isya apa namanya, hab nasab wa ismuha juga sama begitu, ya, meskipun letaknya berjauhan tapi paling tidak kita tahu ada cirinya inna annaka anna lakinna laita la'alla. Nah, maka setelahnya yang nasab, ya, baik setelahnya persis atau setelahnya agak jauh, maka dia adalah fragmen masuk sifat, fragmen hab nasab wa ismuha. Tapi masuk sifat, nah ini yang tidak ada ciri khususnya, ya, harus membedah 4 propertinya. Kalau dibedah juga belum tentu masuk sifat, ya, letaknya juga mungkin nggak berdekatan. Nah, nanti insya Allah coba kita biasakan dengan cara membedah di Al-Quran, ya. Ya, ini salah satu contohnya. Ya, bisa jadi letak sifatnya itu tidak di ayat yang sama gitu, ya. Bisa jadi di setelah ayatnya gitu, ya. Nah, gitu karakteristiknya. Di nanti dengan latihan ini, PR-PR ini bisa insya Allah menstimulus kita lebih sensitif gitu, ya, dengan fragmen masuk ke sifat. Insya Allah. Baik, syukran, jazakumullah khairan, ala husni ihtimamikum. Insya Allah nanti tugas-tugas saya share, ya, dan tambahan materi tadi insya Allah saya postingkan. Kita akan ketemu lagi insya Allah pekan depan di materi pemantapan masuk ke sifat dan juga masuk ke materi isyarah munsyarat. Baik,
Kelas, insyaallah kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.